Apakah perangkat elektronik kalian sering bermasalah karena listrik naik turun? Nah, jangan biarkan tegangan yang nggak stabil itu bikin peralatan kalian cepat rusak. Kali ini kita akan bahas solusinya. Halo semua, selamat datang di channel YouTube PT Indotara Persada. Nah, di video review kali ini kita akan mereview salah satu perangkat yang wajib ada di rumah, kantor, bahkan sampai pabrik para penonton. Terutama untuk listrik di tempat para penonton yang sering nggak stabil. Pastikan Anda sudah subscribe channel YouTube PT Indotara Persada. Karena di channel ini Anda akan selalu mendapatkan berbagai informasi terupdate seputar produk-produk baik dari komersial, residensial, dan industrial. Pastikan Anda telah menjadi bagian komunitas kami yang terus bertumbuh, maju, dan berkembang bersama-sama. Nah, kira-kira unit yang akan kita review kali ini worth it atau enggak ya yang untuk para customer punya? Jadi, jangan kemana-mana, saksikan terus video review ini sampai selesai. AVR Automatic Voltage Regulator atau yang sering kita kenal dengan sebutan stabilizer listrik adalah sebuah perangkat elektronik yang dirancang untuk menjaga kestabilan tegangan listrik yang masuk ke perangkat elektronik. Nah, gimana sih sebenarnya cara kerja AVR ini? Oke, cara kerja dari Auto Voltage Regulator atau stabilizer listrik. Stabilizer listrik bekerja dengan mendeteksi perubahan tegangan listrik yang masuk ke dalam stabilizer. Jika tegangan yang masuk terlalu rendah, maka stabilizer akan menaikkan tegangan tersebut. Jika tegangan terlalu tinggi, maka sebaliknya stabilizer akan menurunkan tegangan tersebut. Tegangan yang sudah distabilkan akan kemudian diteruskan ke perangkat-perangkat elektronik para penonton. Oleh karena itu, dengan stabilizer, perangkat-perangkat elektronik akan selalu terlindungi dan mempunyai umur yang lebih panjang. AVR, Auto Voltage Regulator atau stabilizer, itu fokus pada menstabilkan tegangan listrik, tapi tidak menyediakan cadangan daya listrik jika listrik padam. Sedangkan UPS, Uninterruptible Power Supply, selain menstabilkan tegangan, UPS menyediakan daya cadangan sementara ketika listrik padam. Nah, jadi perbedaan besarnya adalah stabilizer fokus untuk menstabilkan tegangan listrik, tidak menyediakan cadangan daya listrik. Tapi kalau UPS menyediakan daya cadangan listrik sementara ketika listrik padam, dan fungsi berikutnya ada, yaitu juga menstabilkan tegangan. Fungsi utama dari AVR atau stabilizer sendiri adalah yang pertama, menjaga tegangan listrik tetap stabil. Stabilizer juga memastikan tegangan listrik yang masuk ke perangkat elektronik tetap berada pada rentang yang aman. Biasanya kalau di satu pas itu di 220 volt, kalau di 3 pas di 380 volt. Selain itu, fungsi stabilizer juga untuk melindungi perangkat-perangkat elektronik. Tegangan listrik yang terlalu rendah yang sering kita kenal sebagai under voltage atau juga tegangan listrik yang terlalu tinggi yang kita kenal sebagai over voltage itu bisa merusak banyak perangkat elektronik para penonton. Stabilizer itu melindungi perangkat-perangkat tersebut agar terhindar dari kerusakan-kerusakan yang tidak kita inginkan. Dan fungsi utama ketiga yaitu meningkatkan umur peralatan elektronik. Karena dengan tegangan yang stabil, tentu perangkat elektronik para penonton akan bekerja lebih efisien dan tahan lama. Yang pertama, jika para penonton tinggal di area dengan tegangan listrik yang sering naik turun. Nah, ciri-cirinya biasanya itu lampu sering kedip. Itu ciri-ciri paling dasar kalau tegangan listrik para penonton sering naik turun. Kedua, untuk melindungi peralatan elektronik yang sensitif. Nah, jika para penonton nih punya alat elektronik yang mahal, contoh, misalkan para penonton yang sekarang zaman-zaman lagi ngetren nih kayak gamers ya. Nah, biasanya punya komputer gaming yang harganya bahkan bisa lebih dari 50 juta, 60 sampai 70 juta. Nah, sedangkan kalau para penonton nggak beli stabilizer dan listrik di tempat para penonton itu tegangannya naik turun, nah itu bisa merusak komputer yang seharga 50 juta ke atas tersebut. Peralatan medis, kalau para penonton bekerja di rumah sakit atau laboratorium, nah itu kan peralatan-peralatan medis, terus peralatan-peralatan alat uji, itu kan harganya nggak murah ya, itu pasti mahal banget. Nah itu yang butuh
stabilizer. Oke, jika tegangan listrik di rumah, pabrik, dan tempat kerja para penonton sering mengalami gangguan saat beban tinggi atau saat beban lonjakan tinggi, misalnya ketika banyak perangkat listrik yang mempunyai konsumsi daya listrik yang besar itu digunakan sekaligus. Nah, 3 hal itulah kapan Anda atau para penonton wajib membeli stabilizer. Oke, yang pertama, jika para penonton bekerja di industri teknologi dan IT, seperti data center dan server, itu wajib punya stabilizer. Yang kedua, jika para penonton bekerja di industri kesehatan, yang seperti saya bilang tadi, alat-alat rumah sakit, laboratorium medis, nah itu punya nilai barang yang cukup mahal yang harus diprotek oleh stabilizer. Yang ketiga adalah para penonton yang bekerja di industri manufaktur seperti mesin-mesin otomatis dan robotik, dan mesin-mesin elektronik lainnya. Untuk industri keempat yaitu di industri perhotelan, tentunya untuk sistem pencahayaan, AC, lift, dan perangkat-perangkat lainnya agar tamu-tamu hotel selalu merasa nyaman. Kan nggak mungkin ya, cuma karena tegangan listrik nggak stabil, itu bisa buat kayak contoh liftnya tiba-tiba mati, terus listrik tiba-tiba turun. Nah itu kan sangat tidak nyaman sekali. Oke, industri kelima buat para penonton yang bekerja di industri keuangan seperti bank, bursa efek, dan ATM, itu wajib punya stabilizer. Kenapa? Karena untuk melindungi data server yang ada di bank, bursa efek, dan ATM. Industri keenam yaitu industri pertanian modern seperti peternakan, greenhouse, dan hidroponik. Dan industri terakhir adalah industri kreatif seperti studio produksi film dan musik. Dan itulah 7 industri yang wajib punya stabilizer untuk memproteksi alat-alat yang digunakan pada ketujuh industri tersebut. Kita akan masuk ke unit utama yang hari ini kita akan review. Sebelah kiri kita adalah Arakawa Stabilizer dengan tipe ARS strip PD dengan kapasitas 300 kVA. Nah, di sini para penonton bisa lihat ARS PD strip 300K voltage regulator 3-pass compensate. Yang artinya stabilizer ini merupakan stabilizer 3 pas yang memiliki output 380 volt dengan kapasitas 300 kVA. Nah, teknologi yang digunakan oleh Arakawa ARS PD 300 kVA ini yaitu servo motor control dengan toroidal transformer. Nah, teknologinya ini seperti apa? Nanti akan saya jelaskan setelah saya menjelaskan unitnya ini ya. Efisiensi dari Arakawa Power Stabilizer ARS PD 300K ini itu di atas 97% dengan toleransi input voltage. Nah, nih toleransi ini jadi lebih ke batas stabilizer itu bisa menyetabilkan tegangan ya. Jangan pikir stabilizer ini bisa nyetabilin tegangan, semua tegangan itu bisa masuk terus stabil. Enggak. Jadi setiap stabilizer punya toleransinya sendiri, dan Arakawa merupakan salah satu stabilizer di Indonesia yang mempunyai toleransi terbesar. Oke, untuk per pasnya itu toleransinya di 175 volt sampai 265 volt. Dengan toleransi di 3 pas, jalur 3 pas di 325 volt sampai 440 volt. Nah, itu rentannya cukup besar ya, itu hampir 20-30%. Makanya saya bisa bilang Arakawa merupakan salah satu stabilizer yang mempunyai rentan voltage input toleransi terbesar di Indonesia. Output voltase tentu di 380 volt dengan akurasi 1-5%. Arakawa voltage regulator itu mempunyai beberapa proteksi. Yang pertama, tentu ada proteksi over voltage, overload, high temperature, sampai dengan short circuit. Jadi para penonton nggak perlu khawatir karena stabilizer ini sudah memiliki proteksi dari segi voltage dan overload. Oke, operating temperaturnya itu biasanya di min 20 sampai 50 derajat Celcius dengan relative humidity di 10% sampai 102%. Dimensi dari ARS PD 300K ini memiliki panjang di 114, lebar 86 dengan tinggi 214 cm. Berat dari ARS PD 300K ini di 755 kg. Nah, untuk fisiknya para penonton bisa lihat hanya ada satu tampilan LCD display ini. Nah, di sini sudah ada kisi-kisinya, di kiri kanan juga ada. Nah, kiri kanan ini bisa dilepas ya. Jadi untuk memudahkan teknisi ketika melakukan proses perbaikan atau maintenance. Di dalam LCD-nya ini para penonton bisa melihat user interface yang saya bisa bilang sangat ramah.
tampilan input voltage, output voltage dengan input current. Nah, di sini dibagi ya, CA, BC, AB. Nah, ini biasanya hubungan jalur antar pas. Terus output voltage-nya juga. Nah, di sini kita bisa lihat input voltage-nya itu yang masuk tuh di 400, sedangkan outputnya di 383 sampai 384 ya. Jadi itu hampir setara 1% output akurasinya. Nah, jadi untuk output voltage itu para penonton nggak perlu khawatir lagi, karena di sini terbukti para penonton bisa lihat sendiri output voltage-nya bisa turun sampai berapa. Nah, jika para pemirsa ingin setting, itu para pemirsa bisa set sendiri. Nanti set manual di sininya. Nah, di bagian menu ini auto atau manual voltage regulation, para penonton bisa setting sendiri. Maunya di berapa? Per pasnya maunya di 220 atau misalkan maunya di 221, 222 itu bisa. Atau para penonton bisa setting juga di perpasnya, para pemirsa nggak mau nih 380, maunya 385. Nah, itu para pemirsa bisa setting 385. Tapi ingat ya, tipe stabilizer ini, dia satu kali set, itu tiga-tiganya atau tiga line-nya itu pasti sama. Jadi misalkan naik 5, ya line kedua sama line ketiga juga naik 5 volt, 5 volt. Kalau RSPD 300K, itu punya satu servo motor untuk menstabilkan 3 jalur listrik, maksudnya 3 jalur input powernya ya. Tapi kalau PDF itu setiap jalurnya punya servo motornya sendiri. Jadi ketika menstabilkan tentu RSPDF respon time-nya lebih cepat. Nah, di sini para penonton bisa lihat yang saya bilang, ini servo motornya ya. Di RSPD itu servo motornya 1, kalau di PDF itu 3. Jadi masing-masing bagian ininya penstabilnya itu ada 3. Oke. Di sini ada PCB A sama PCB B. Pada bisa lihat di sini ada kontrol transformer. Nah, gunanya PCB A sama PCB B ini apa? Jadi PCB A ini merupakan PCB utama, PCB B ini merupakan PCB yang standby atau sebagai PCB backup. Ketika ada kendala pada PCB A-nya, itu kan para penonton tentu butuh waktu untuk menunggu teknisi Indotara datang, sedangkan stabilizer nggak boleh mati nih. Nah, solusinya adalah PCB A ini atau yang tombol PCB A itu disetting ke PCB B. Jadi PCB B akan bekerja terlebih dahulu. Oke? Nah, berikutlah fungsi kenapa kita taruh 2 buah PCB yang ada di sini. Nah, saya akan jelaskan apa sebenarnya 2 buah teknologi ini. Yang pertama, servo motor control. Nah, teknologi ini menggunakan servo motor yang ini untuk mengatur tap pada transformator, memastikan tegangan output tetap stabil meskipun ada fluktuasi pada tegangan input. Nah, yang kedua, teknologi keduanya adalah toroidal transformer. Menggunakan transformator yang berbentuk toroid, yang bentuknya lingkaran kayak donat gini. Toroidal transformator itu memiliki efisiensi yang tinggi, ukuran yang lebih ringkas, dan menghasilkan lebih sedikit panas dibandingkan transformator konvensional pada biasanya. Nah, saya akan jelaskan sedikit keunggulan teknologi servo motor dengan toroidal transformer. Pertama, efisiensi energi yang tinggi. Kenapa saya bisa bilang begini? Karena toroidal transformer itu memiliki kerugian daya yang lebih rendah, sehingga lebih hemat energi. Yang kedua, stabilisasi lebih presisi. Dengan servo motor, tegangan output dapat distabilkan hingga akurasi lebih kurang 1%. Terus ukurannya itu lebih compact. Maksudnya, toroidal transformer itu memungkinkan desain stabilizer yang lebih kecil daripada stabilizer konvensional pada biasanya dan lebih ringan dibandingkan dengan stabilizer yang menggunakan transformator konvensional. Tidak berisik. Oke, yang terakhir itu tidak berisik, jadi dia lebih bekerja hampir tanpa suara. Membuat stabilizer ini sangat cocok untuk di lingkungan seperti rumah, kantor, dan laboratorium yang nggak boleh terlalu berisik ya. Nah, stabilizer ini cocok sekali untuk pilihan para penonton. Fungsi dari lainnya atau keuntungan dari servo motor control plus toroidal transformer ini yaitu lebih tahan lama. Dengan kombinasi teknologi servo dan toroidal transformer itu membuat stabilizer lebih tahan terhadap panas dan lebih awet dibandingkan stabilizer konvensional lainnya. Yang berikutnya adalah kemampuan beban yang tinggi. Teknologi ini mampu menangani beban listrik besar tanpa overheating, sehingga sangat ideal sekali untuk perangkat-perangkat industri dan rumah tangga. Respon time yang stabil dan halus. Servo motor bergerak sangat lembut sekali untuk mengatur tegangan
tanpa lonjakan mendadak sehingga melindungi perangkat elektronik dari kerusakan. Selain itu, dari fungsi-fungsi servo motor dan tornado transformer ini, Arakawa memiliki garansi 5 tahun pada bagian electrical part. Jadi para penonton nggak perlu khawatir. Selain garansi 5 tahun, para penonton juga akan memiliki jaminan ketersediaan spare part selama 20 tahun jika melakukan pembelian Arakawa stabilizer ini. Jadi kesimpulan pada review hari ini adalah stabilizer Arakawa RSPD 300K, stabilizer yang memiliki teknologi servo motor control plus toroidal transformer, itu merupakan pilihan yang ideal buat customer-customer kita, yang buat penonton-penonton kita yang membutuhkan perangkat stabilisasi tegangan dengan efisiensi tinggi, senyap, terus dengan akurasi output terbaik. Keunggulan tersebut akan menjadikan investasi yang sepadan untuk para penonton dalam melindungi perangkat elektronik Anda yang sangat sensitif pada beban-beban listrik tinggi atau tegangan-tegangan yang tidak stabil. Nah, buat para penonton yang memang pengen lihat unitnya langsung, para penonton bisa langsung datang ke showroom PT Indotara Persada di Geraha PT Indotara Persada yang berlokasi di Cikupa, Kabupaten Tangerang. Buat para penonton yang belum punya waktu, bisa langsung akses unit ini atau mau cek speknya di website kami www.indotara.co.id, atau bisa langsung akses di marketplace di Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli, atau bahkan di TikTok Shop PT Indotara Persada. Buat para penonton yang punya banyak pertanyaan dan pengen langsung konsultasi, para penonton bisa langsung hubungi sales Departemen PT Indotara Persada. WA dan nomornya saya tinggalkan ya di video description video ini. Buat para penonton yang pengen tanya-tanya seputar elektronik lainnya, bisa langsung komen di kolom komentar video ini. Kita jumpa di review video berikutnya. Bye-bye.